Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Studi kasus modul 1.4 1.4.A.5 Ruang kolaborasi budaya positif. Perkenalkan, kami dari kelompok A, Ibu Dian Lestari SPD, SMPN 1 HUU Dompu, Pak Hermanto SPDGR, SDN Pusu, Sumbawa Besar, dan saya Nurlaila Faredilah SPD dari SLBN 1 Dompu. Terima kasih kepada Bapak Ignatius Berunani sebagai fasilitator dan Bapak Kadek Wita SPD, pengajar praktik. Kasus pertama dan pertanyaannya. Pembahasan kasus pertama, langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Langkah restitusi yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natali adalah 1. Membuat keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua adalah mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti apabila ada guru yang tidak bisa hadir. Restitusi yang dibuat sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai teman, di mana Ibu Eni meminta kerjasama dari Vivi dan Natali untuk fokus mengerjakan tugas yang diberikan. Seandainya saya adalah Pak Hasan, maka sikap saya terhadap persoalan tersebut adalah menghargai pendapat dan usulan Bu Santi. Akan tetapi, sebagai kepala sekolah tentu harus memberikan kesempatan yang sama kepada guru yang lain untuk saling melengkapi, karena setiap guru berhak mendapat kesempatan berperan sebagai guru pengganti. Berikut kasus kedua dan pertanyaannya. Pembahasan kasus kedua. Soal pertama, posisi yang diambil Pak Lukman adalah posisi penghukum. Indikatornya adalah Sabrina melanggar peraturan. Pak Lukman menekankan pelanggaran yang dilakukan oleh Sabrina dalam kalimat, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Pak Lukman memberikan hukuman kepada Sabrina untuk tidak bersepatu seharian selama di sekolah karena telah melanggar peraturan sekolah. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Jawaban pertanyaan nomor 2. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Pak Lukman jika berada di posisi kontrol sebagai manajer. "Nak, kenapa sepatumu berbeda? Seharusnya kan hitam." "Sabrina, tahu tidak peraturan di sekolah kita?
tentang keseragaman warna sepatu. Baiklah kalau begitu, tidak apa-apa. Bukan hanya Sabrina yang lupa, ada juga temanmu yang lain seperti Sabrina. Sekarang Sabrina maunya bagaimana? Apakah mau balik ke rumah untuk ganti sepatunya? Atau minta mamanya mengantarkan sepatunya ke sekolah? Untuk sementara sepatunya yang dipakai ini dulu ya. Pembahasan soal nomor 3. Bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan menggunakan sepatu berwarna hitam? Yang pertama komitmen, 2 keadilan, 3 keseragaman, dan 4 tanggung jawab. Menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman pada kasus tersebut, sebaiknya Pak Lukman bersikap sebagai teman dan manajer alih-alih langsung memberikan hukuman. Berikut kasus ketiga dan pertanyaannya. Kasus 3. 1. Posisi kontrol Ibu Dani membuat merasa bersalah. Kedua, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai manajer, yang akan ia katakan adalah, mengapa kamu tidak memperhatikan ibu ketika ibu menjelaskan materi? Apakah kamu sedang tidak enak badan atau sedang ada masalah? Ibu Dani mencoba mengontrol Fajar atas perilaku Fajar yang sedang tidak fokus pada pembelajaran. Yang keempat, jika saya adalah kepala sekolah, hal yang akan saya lakukan adalah memberikan masukan kepada Ibu Dani untuk mencari informasi terkait kondisi Fajar di lingkungan keluarga dan hubungannya dengan teman-temannya di sekolah. Kasus nomor 4 dan pertanyaannya. Pertanyaan untuk kasus keempat. Pembahasan soal nomor 4. Posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer. Hal-hal yang dilakukan Ibu Suti mengarahkan Dino untuk memperbaiki kesalahannya untuk menjahit kancing baju Anto agar Dino dapat bertanggung jawab atas perbuatannya pada Anto. Mengarahkan Dino untuk belajar menjahit pada guru tata busana. Jawaban pertanyaan nomor 2, Bu Suti mengingatkan Dino tentang keyakinan sekolah, tidak mengintervensi Dino akan kesalahannya sehingga Dino tidak terlalu merasa disalahkan dengan mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting dan memberikan arahan solusi kepada Dino untuk memperbaiki kancing baju Anto dengan belajar menjahit kepada Pak Irfan. Bu Suti menyatakan kepada Anto bahwa kancing bajunya sudah diperbaiki saat pulang sekolah. Pembahasan soal nomor 3 adalah nilai-nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab,
memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Kedua, mandiri, belajar untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Dan komitmen dan disiplin, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Rasa belas kasih dan saling memaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon usul dan saran agar kami dapat memperbaiki di masa yang akan datang. Salam guru penggerak. Terima kasih.